Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Purwanto. Kita dari kelompok 8 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas yang berjudul uang, inflasi, dan lembaga keuangan. Anggota kelompok 1. Sahrimudin dengan NIM 1124100052. 2. Siti Mulyana dengan NIM 1124100124. 3. Saskia Naila Putri dengan NIM 1124100474. 4. Rosa dengan NIM 1124111443. 5. Bento Willy Naibaho dengan NIM 1124111427. Definisi uang. Uang adalah alat yang digunakan untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Uang juga dapat digunakan sebagai satuan nilai untuk mengukur biaya dan pendapatan. Uang dapat berupa uang kertas, koin, atau mata uang digital. Pentingnya uang. Uang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Beberapa alasan mengapa uang penting. Yang pertama, uang memungkinkan kita membeli barang dan jasa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, uang memungkinkan kita untuk menginvestasikan masa depan kita dan membangun kekayaan, seperti membeli properti, berinvestasi di pasar saham, dan memulai bisnis. Lalu yang ketiga, uang memungkinkan kita untuk membeli kebebasan dan keamanan, seperti membeli asuransi untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari sebuah risiko. Jadi secara keseluruhan, uang adalah alat penting yang memungkinkan kita memenuhi kebutuhan kita, mencapai tujuan kita, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jenis-jenis uang. 1. Uang kertas dan koin. Uang kertas adalah uang yang dicetak digunakan sebagai alat pembayaran. Koin adalah uang yang terbuat dari logam dan digunakan sebagai alat pembayaran. Uang kertas dan koin adalah bentuk fisik dari uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral. 2. Mata uang digital cryptocurrency. Mata uang digital adalah uang yang beroperasi secara elektronik dan menggunakan teknologi kriptografi untuk memastikan keamanan dan transparansi. Contoh mata uang digital termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Mata uang digital memungkinkan transaksi yang cepat, aman, dan tidak terbatas oleh batas geografis. 3. Debit card. Debit card adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan transaksi langsung dari rekening bank mereka. Debit card memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan jasa secara langsung tanpa perlu membawa uang tunai atau melakukan transfer bank. Definisi inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Ini berarti bahwa uang kehilangan nilai karena Anda memerlukan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Penyebab inflasi. Permintaan yang tinggi. Jika permintaan untuk barang dan jasa melebihi penawaran, harga akan naik. Biaya produksi yang tinggi. Jika biaya produksi karena barang dan jasa naik, harga juga akan naik. Kebijakan moneter yang longgar. Jika bank sentral mengeluarkan uang terlalu banyak, ini dapat menyebabkan inflasi. Kenaikan harga bahan baku. Jika harga bahan baku seperti minyak, gas, atau pangan naik, ini dapat menyebabkan inflasi. Dampak negatif inflasi pada ekonomi. Menurunnya daya beli. Inflasi menyebabkan uang kehilangan nilai, sehingga orang yang tidak dapat membeli barang dan jasa dengan jumlah uang yang sama. Menurunnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunnya daya beli konsumen dan menurunkan investasi. Menurunnya investasi. Jika inflasi diharapkan terus naik, orang dan perusahaan cenderung menunda investasi. Ketidakstabilan sosial. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan kestabilan sosial. Definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah organisasi yang terlibat dalam transaksi keuangan seperti bank, koperasi, dan perusahaan. Asuransi, lembaga ini membantu individu dan bisnis mengelola uang. Mereka termasuk
menyimpan uang, meminjam uang, dan berinvestasi. Jenis-jenis lembaga uang. Pertama itu bank. Bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan simpanan dari masyarakat dan meminjamkan uang tersebut kepada nasabah. Menyediakan jasa keuangan lain seperti kartu kredit, asuransi, dan investasi. Yang kedua, koperasi. Koperasi adalah lembaga yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama seperti koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menawarkan jasa asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi properti. Fungsi lembaga keuangan menyimpan uang. Lembaga keuangan memungkinkan individu dan bisnis untuk menyimpan uang mereka dengan aman. Yang kedua, manajemen uang. Lembaga keuangan meminjamkan uang kepada nasabah yang membutuhkan seperti individu atau bisnis. Investasi. Lembaga keuangan memungkinkan individu dan bisnis untuk berinvestasi dan membangun kekayaan masyarakat. Yang keempat, mengalihkan risiko. Lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi dapat mengalihkan risiko dari individu atau bisnis ke lembaga tersebut. Peran lembaga keuangan dalam mengendalikan inflasi. Lembaga keuangan, khususnya bank sentral, memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi. Beberapa cara lembaga keuangan membantu mengendalikan inflasi. 1. Kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengendalikan inflasi dengan mengeluarkan kebijakan moneter seperti mengubah suku bunga atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. 2. Mengendalikan pasar uang. Bank sentral dapat mengendalikan inflasi dengan mengendalikan pasokan uang di pasar. 3. Mengatur laku bank. Bank sentral dapat mengatur laku bank untuk mengatasi jumlah uang yang dapat dipinjamkan atau disetor. Contoh kebijakan moneter. 1. Meningkatkan suku bunga. Bank sentral dapat meningkatkan suku bunga untuk mendorong konsumen dan bisnis meminjamkan lebih sedikit uang. Hal ini dapat menurunkan permintaan dan menekan harga. 2. Memberi kembali uang beredar. Bank sentral dapat memberi kembali uang beredar di pasar untuk menurunkan jumlah uang beredar. Hal ini dapat menurunkan inflasi. 3. Menambahkan uang baru ke sistem. Hal ini dapat membantu menstimulasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan inflasi jika tidak dikendalikan dengan baik. Pentingnya memahami uang, inflasi, dan lembaga keuangan. Memahami uang, inflasi, dan lembaga keuangan penting karena dapat membantu dalam memahami perekonomian, mengelola keuangan, memahami dampak inflasi terhadap daya beli, memahami peran lembaga keuangan dalam perekonomian.